Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Delapan karateka dari Provinsi Riau ditabrak truk sawit di Padang Luar, Kabupaten Agam. Berusaha kabur, pencuri ditembak polisi. Lukisan petir, gunakan listrik tegangan tinggi, hasilkan karya seni bernilai jutaan rupiah. Tabrakan beruntun terjadi di Padang Luar, sekitar 4 km dari Bukit Tinggi pada Sabtu dini hari. 3 mobil, sebuah sepeda motor, dan warung makanan menjadi korban. Peristiwa itu berawal saat sebuah truk dengan muatan 20 ton kelapa sawit melaju dari arah Kota Baru menuju Medan. 1 kilometer menjelang simpang Padang Luar, truk kehilangan kendali dan meluncur dengan kencang. 3 buah mobil di depannya ditabrak. Truk baru berhenti setelah rangkaian kendaraan yang ditabraknya tertahan warung makanan. 10 penumpang minibus cedera. 8 di antaranya merupakan atlet karate Provinsi Riau yang baru berlaga di Padang. Warga sekitar baru mengetahui kecelakaan setelah mendengar dentuman keras. Kan awak kami dulu Bu, sempatnya kok kampu aja ya, kue kan awak ni tepinya. Pas anak larpe doa sebelumnya jadi keluar, ini mah karam di buku sebelumnya. Enggak tahu, udah bisa keluar Bu. Atau kurang dalam Bu. Udah bisa keluar, auto aja baru keluar Bu. Buka penting, mungkin baru bisa keluar. Sopir minibus menuturkan, sebelum kecelakaan dia mendengar suara ban pecah yang datang dari arah truk. Setelah itu, truk menyeruduk mobilnya hingga menabrak kendaraan di depannya. Sedangkan truk banting setir ke kiri. Dia jalan di buku kan. Ini terang meledak, aku udah tahu-tahunya lawan dihantamnya buku. Dihantamnya tagak kebetulan soalnya dia cempaknya ke suhu. Aku udah bisa ngendaliin itu. Truk tuh, tadi udah kawak kata dia itu tuh. Dugaan sementara, kecelakaan itu terjadi karena rem truk tiba-tiba tak berfungsi, sehingga tak bisa dikendalikan sopirnya. Satlantas Polres Bukit Tinggi yang mengolah TKP tak menemukan bekas pengereman di aspal. Kondisi ini menjadi salah satu indikator jika rem truk tak berfungsi. Ada truk yang diduga remblong dari arah Padang menuju arah Bukit Tinggi menabrak 3 kendaraan dan ada 1 rumah dan 1 kedai. Untuk korban sampai saat ini masih 10 orang. Sopir truk dibawa ke Mapolres Bukit Tinggi untuk diperiksa. 1 karateka dirujuk ke RSUPM Jamil di Padang karena tulang lehernya retak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Beginilah kondisi truk yang mengalami remblong dan menabrak 4 kendaraan di depannya. Hingga saat ini, kendaraannya masih berada di Padang Luar, kilometer 4 Jalan Raya Lintas Bukit Tinggi. Truk bermuatan buah sawit tersebut masih menunggu perbaikan gardan belakang yang patah dan menghambat proses evakuasi. Dari hasil pemeriksaan, kecelakaan terjadi karena rem truk blong. Dari pemeriksaan juga terungkap bahwa dokumen kelayakan kendaraan atau KIR sudah kadaluarsa. Selain itu, truk tersebut juga membawa muatan yang melebihi tonasenya. Sopir truk dinyatakan tersangka dalam kasus ini. Di dalam wilayah hukum Polres Bukit Tinggi sekitar pukul 21.30 ada truk yang
diduga remblong dari arah Padang menuju arah Bukit Tinggi yang sehingga menabrak 3 kendaraan di depannya dan 1 kendaraan roda 2 yang terparkir, dan ada 1 rumah dan 1 kedai. Kecelakaan berawal saat truk yang dikendarai Edi Chandra datang dari Pasaman menuju Medan. Tiba-tiba kehilangan kendali karena remblong dan menghantam beberapa kendaraan dan sebuah warung. 9 korban yang dirawat di 2 rumah sakit terdekat sudah diperbolehkan pulang. Namun 1 di antaranya yang dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang masih dirawat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tim Basarnas BPBD Darmasraya dibantu masyarakat hari Minggu mencari Mkel, warga Nagari Siguntur yang hanyut di Sungai Batanghari. Ini adalah hari kedua korban hilang di sungai tersebut. Sehari sebelumnya, korban mandi-mandi sepulang kerja pada sore hari. Namun diduga korban terpeleset dan hanyut terseret arus sungai. Salah seorang warga kita yang sedang mengais rezeki di Batanghari ini, mungkin nasib yang malang menimpa beliau tenggelam di sungai ini. Jadi dari kemarin kita masyarakat Nagari Siguntur telah berupaya untuk mencari si korban. Namun sampai saat ini belum ada nampak titik terang untuk keberhasilan. Warga bersama tim SAR mencari korban di sepanjang aliran sungai. Agar efektif, tim dibagi 3 dengan lokasi pencarian yang berbeda. Kami dari BPBD beserta Basarnas menurunkan 3 tim untuk menelusuri kemungkinan di mana terjadi bisa ditemukan korban ini. Bahwasanya korban ini sepulang dari bekerja mandi di sungai, kemudian terseret oleh arus sungai. Sampai detik ini masih belum ada informasi tanda-tanda tentang akan ditemukannya korban di sungai ini. Pencarian korban dilakukan hingga perbatasan Provinsi Jambi karena aliran Sungai Batanghari melewati Jambi sebelum bermuara di Selat Malaka. Hingga Minggu sore, pencarian belum membuahkan hasil. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tim SAR mencari Agustiar, kakek 2 cucu yang hanyut di Muara Tanjung, Nagari Sasak, Pasaman Barat, Sabtu pagi. Pencarian dilakukan sejak pukul 7 dan berhasil menemukan korban pada pukul 2 siang. Menurut keluarganya, Jumat malam korban pergi ke Muara Bingung seorang diri. Namun hingga tengah malam, korban tak kunjung kembali. Biasanya Agustiar hanya butuh waktu 1 jam. Kehilangan Agustiar dilaporkan keluarganya ke polisi Sabtu pagi. Polisi dan anggota Basarnas yang bermarkas di Pasaman Barat mencari korban. Informasi yang berhasil dikumpulkan, seorang warga melihat Agustiar menyeberangi Muara Tanjung. Kala itu, pasang sedang surut dan hal itu lumrah dilakukan warga sekitar. Berdasarkan laporan tersebut, tim SAR menyusuri Muara Tanjung karena kuat dugaan korban terseret arus. Pasalnya, Muara Tanjung dikenal mempunyai arus bawah yang kuat. Dugaan tim SAR tak meleset. Agustiar ditemukan terbenam di pantai tak jauh dari muara sungai tersebut. Jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat. Korban alhamdulillah ditemukan dalam kondisi MD pada pukul 14:15 menit. Dan untuk unsur-unsur yang terlibat dari Basarnas, dari BPBD, kemudian TNI Polri, pihak kecamatan dan pihak Nagari serta masyarakat. Belum diketahui penyebab korban hanyut di sungai karena masih diselidiki polisi. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.